Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk kehadiran seluruh mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah farmakognosi di pertemuan pertama. Tapi sebelumnya akan saya share dulu rencana pembelajaran semester ini ya. Supaya mahasiswa juga perlu tahu apa sih pokok bahasan yang akan kita pelajari selama satu semester. Ya, yang mahasiswa sudah lihat sekarang adalah rencana program semester untuk mata kuliah farmakognosi ya. Dia ada beban studinya 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran program studi dan juga ada capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Kemudian, apa sih Bu deskripsi dari mata kuliah farmakognosi secara garis besar mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, baik itu morfologi dan fisiologi, sel jaringan tumbuhan, kemudian bagian-bagian tumbuhan yang memiliki khasiat obat, serta bentuk simplisia, baik secara makroskopik maupun mikroskopik. Ini pokok bahasan dari mata kuliah farmakognosi. Ini daftar referensi yang saya gunakan. Kemudian mahasiswa telah lulus dari mata kuliah KPKC di semester yang lalu. Itu menjadi salah satu syaratnya. Dari farmakognosi, kita akan belajar di pertemuan pertama tentang pengantar dan sejarah ilmu farmakognosi dalam bidang farmasi. Kemudian pertemuan kedua adalah morfologi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan bagian akar, batang, biji, buah, bunga, dan juga daun. Pertemuan ketiga kita akan bicara tentang mikroskop dan amilum. Pertemuan keempat kita akan bicara tentang sel dan jaringan tumbuhan. Kelima, sumber bahan baku obat tradisional. Keenam, klasifikasi dan taksonomi makhluk hidup serta pembuatan simplisia yang baik dan benar. Yang ketujuh, pemeriksaan simplisia secara makroskopik dan mikroskopik. Yang kedelapan, evaluasi mutu simplisia, dan yang terakhir ujian akhir semester. Ya, estimasi waktunya adalah setiap pertemuan teori hanya memakan waktu 50 menit saja. Untuk praktikumnya apa saja sih Bu yang akan kita praktikumkan di lab? Yang pertama, pertemuan pertama cukup banyak yang akan kalian praktikumkan. Kita akan belajar tentang morfologi, anatomi, fisiologi akar, batang, daun. Kemudian belajar menggunakan mikroskop yang baik dan benar seperti apa. Kemudian melihat amilum yang dimiliki oleh tumbuhan melalui atau menggunakan alat mikroskop. Pertemuan yang kedua ada sel dan jaringan tumbuhan. Serta kita akan belajar cara membuat simplisia. Kemudian yang keempat itu pemeriksaan simplisia, baik kulit batang, kemudian kayu, dan juga bunga serta biji. Pertemuan kelima, pemeriksaan simplisia khusus untuk folium, fructus, radix, dan rizoma. Keenam ada evaluasi mutu simplisia. Kita akan mempelajari beberapa parameter-parameter untuk standarisasi simplisia. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Semua praktikum memakan waktu 170 menit, hampir 3 jam. Jadi manfaatkan waktu mahasiswa pada saat praktikum, tidak boleh berbicara yang penting saja ya. Jadi kalau untuk praktikum akan sangat terbatas sekali apabila mahasiswa tidak mengikutinya dengan baik. Kemudian saya akan share juga materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, di pertemuan pertama mahasiswa akan belajar tentang sejarah ilmu farmasi. Ya, farmakognosi dari bahasa Yunani, dia memiliki arti farmakon yaitu obat dan gnosis adalah pengetahuan. Sehingga dapat diartikan pengetahuan terkait dengan obat. Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat, berasal dari bahan nabati, hewani, dan juga mineral. Dia telah lulus berbagai macam uji farmakodinamik, uji toksikologi, biofarmasetika, dan lain sebagainya. Menurut seorang tokoh Flückiger, farmakognosi juga adalah bagian dari ilmu biofarmasi, biokimia, dan kimia sintesa. Dan di Indonesia
praktikum-praktikum yang ada di institusi pendidikan khususnya farmakognosi hanya meliputi pengamatan makroskopik, mikroskopik, dan juga organoleptis. Yang seharusnya juga mencakup identifikasi, isolasi, dan pemurnian, serta zat yang terkandung dalam simplisia. Bila perlu, penyelidikan dilanjutkan ke arah sintesa. Contohnya apa, Bu? Ada yang namanya antibiotik chloramphenicol, ternyata itu dibuatnya secara sintesa total. Yang dulu banget itu sebelumnya digunakan dan diperoleh dari biakan cendawan Streptomyces penicillin. Kemudian keterkaitan farmakognosi dengan bidang ilmu lainnya. Farmakognosi adalah cikal bakal ilmu-ilmu farmasi lainnya. Ada farmakologi, biokimia, botanik, quality control, psikologi, biologi, fitochemistry, dan juga farmaseutik atau farmaseutika. Jadi nggak ada ilmu farmasi yang lain kalau awalnya tidak ada farmakognosi. Ini hanya beberapa tokoh saja yang bisa saya terangkan. Yang pertama ada yang namanya tokoh Dioskorides. Menurut Dioskorides, ekstrak medisinal adalah hasil olahan simplisia berupa senyawa kimia murni yang dapat digunakan sebagai perazat atau prekursor atau zat pemula untuk mensintesa senyawa kimia obat. Beberapa senyawa yang telah berhasil disintesa oleh Dioskorides ada yang namanya opium, ya, golongan narkotika, ada juga ergot, ergotamin, kalau kalian pernah dengar, ada hyoscyamus dan cinnamon. Tokoh yang kedua, C.A. Seidler, seorang mahasiswa kedokteran di Jerman. Dia meneliti pada S2-nya tentang analitika farmakognostika. Makanya ada istilah farmakognosi di tahun 1815. Dia menemukan atau tesisnya itu terkait dengan camphor yang banyak digunakan pada pengobatan di daratan Cina, Mesir, India, Yunani, dan juga Romawi kuno. Menurut C.A. Seidler, zaman dulu nih orang bingung kan, belum ada kertas, sehingga orang-orang Mesir itu dia mendokumentasikan apa yang dia tahu tentang pengobatan di selembar kertas papyrus Ebers namanya. Terbuat dari apa sih, Bu? Itu terbuat dari tumbuhan air seperti rumput, namanya Cyperus aquaticus, ya. Contohnya seperti gambar di samping kiri bawah slide kita. Yang ketiga, ada yang namanya Smith di tahun 1815 di Wina. Dia itu ketika kuliah, dia selalu mencatat apa yang diterangkan oleh pengajarnya atau dosennya, sehingga bukunya itu menjadi yang kalian tahu sekarang namanya Materia Medica. Menjadi salah satu panduan di bidang farmasi bahan alam. Ada juga tokoh Hippocrates, disebut sebagai bapak ilmu kedokteran karena menurut Hippocrates, obat secara rasional dan tersusun secara sistematika pengetahuan kedokteran, maka pekerjaan kedokteran itu dapat diletakkan pada suatu etik yang tinggi. Istilahnya corpus Hippocraticum. Nah, ini beberapa tokoh yang ada di di daratan Eropa kalau tidak salah, ya. Nah, kalau untuk yang di Asia bagaimana, Bu? Ada seorang tokoh namanya Ibnu Sina. Beliau ini menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, gitu ya, dari Yunani, India, Persia, dan juga Arab. Mungkin menurut dia ketika digabungkan pengobatan ini akan menjadi lebih baik. Yang paling sering kalian pernah dengar yaitu dia pernah menyebutkan istilah Avicenna, ya, pengobatan dari negara-negara timur, ya, Avicenna. Perkembangan ilmu farmasi dari hari ke hari semakin berkembang. Nah, secara empiris sendiri ilmu pengobatan tradisional berkembang di
Cina, Yunani, Timur Tengah, dan juga wilayah Asia. Kalau di daratan Cina sana, orang yang mengobati dinamakan dengan tabib. Sampai sekarang mungkin juga masih dibilang dengan sebutan tabib. Kalau di Yunani disebut dengan pendeta. Bukan pendeta sebagai pemimpin atau pemuka agama, tapi pendeta adalah pendeta yang mengobati. Nah, kalau menurut orang-orang zaman dahulu yang masih menganut kepercayaan, ada seorang dewa pengobatan yang tugasnya mengobati pasien-pasien. Itu disebut dengan Asklepios, dan dia menugaskan seorang Hygieia untuk meracik campuran obat yang dia buat. Nah, Hygieia ini pada saat ini disebut dengan seorang apoteker. Ya, ini adalah beberapa perkembangan ilmu farmasi hingga saat ini. Di tahun 1897, Felix Hoffmann menemukan cara nih menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra karbon dalam sari pati kulit kayu willow. Ternyata senyawa itu menghasilkan senyawa yang namanya asetosal. Dan asetosal itu banyak diproduksi sampai saat ini oleh berbagai macam industri, tapi pada awalnya diproduksi oleh industri obat yang namanya Bayer dari Jerman. Kemudian Perang Dunia Kedua banyak sekali korban berjatuhan sehingga membuat para peneliti, para dokter menemukan obat secara massal seperti obat TBC, obat steroid, ada juga kontrasepsi dan antipsikotika. Dan di tahun 1935 ditemukan obat-obat kemoterapeutik untuk penyakit kanker. Ada juga sulfanilamid dan penisilin di tahun 40. Di tahun 1896 sendiri, khususnya di kota Bandung, kita punya industri Kina yang sekarang dipegang oleh PT Kimia Farma, lokasinya di daerah Cicendo. Kalian bisa lihat itu masih beroperasi hingga saat ini. Itu adalah salah satu industri cukup terlama, cukup tertua di Indonesia yang memproduksi obat Kina. Ya, kalau di Indonesia sendiri, khususnya di farmakopnosi, perkembangan pengobatan baru mulai dari simpesia yang akan diolah menjadi jamu-jamu secara empiris. Kemudian dia naik tingkat menjadi obat herbal terstandar apabila lulus uji praklinik. Nanti akan ditingkatkan lagi nih menjadi fitofarmaka setelah lulus uji klinis. Oke, itu hanya sejarah singkat terkait dengan ilmu farmasi. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang morfologi, fisiologi, akar, bunga, daun, buah, dan juga biji. Ya. Kita masuk dulu ya. Ini beberapa bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya secara umum. Misalkan, ini hanya gambar pohon. Pohon itu terdiri dari ada bunga, kurang lebih ya, secara pohon secara garis besar. Ada daun, ada buah, ada biji, ada batang, dan juga akar. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki fungsi alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Kalau daun misalnya adalah proses fotosintesis. Kalau buah itu berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan. Kalau untuk biji sendiri adalah alat perkembangbiakan tumbuhan hasil dari pembuahan. Jadi proses penyerbukan juga di situ antara serbuk sari dan juga sel telur pada putih. Kalau untuk batang memiliki fungsi tempat munculnya daun, bunga, buah, serta dia memiliki peran khusus mengedarkan, mendistribusikan unsur-unsur hara, zat mineral, dan lain sebagainya. Kalau untuk akar, dia berfungsi untuk menyerap zat mineral dan air yang dibutuhkan tumbuhan untuk membuat makanan. Kita akan belajar tentang akar dulu ya. Ini akar dari tanaman wortel atau radix. Morfologi akar. Iya. Ya, kalau kurang jelas nggak apa-apa ya. Ya, di dalam satu akar itu terdapat yang namanya pangkal akar, letaknya pasti di atas.
Kemudian ada juga batang akar, ada juga cabang akar, rambut-rambut akar, dan ujung akar. Ketika dibelah ujung akarnya, bisa terlihat secara mikroskopik, ternyata ujung akar ini memiliki 3 zona pembelahan. Yang pertama ada zona pematangan di atas, pemanjangan di tengah, pembelahan di bawah yang mendekati tudung akar. Ya, ini morfologi akar secara garis umum. Secara struktur, morfologi akar itu ada yang namanya leher akar, batang akar, ujung akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan juga tudung akar. Kalau secara anatomi, ada yang namanya epidermis, korteks, eksodermis, endodermis, dan juga silinder pusat. Ya, perkembangan akar secara pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhannya memanjang ya, tapi bukan memanjang ke bawah juga, tapi juga ke atas, dihasilkan oleh meristem apikal. Dia terjadi di belakang ujung akar dalam ketiga zona sel. Yang tadi saya kasih tahu tuh ada zona apa aja sih? Pembelahan, ada pemanjangan, ada diferensiasi atau pematangan. Ya, bentuknya seperti lidah. Ini bukan lidah ya, ini adalah tudung akar. Kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa lihat lokasinya di mana saja. Mana yang pembelahan, mana yang pemanjangan, mana yang daerah diferensiasi. Kemudian, menurut cabang dan bentuknya, dibagi menjadi dua. Ada yang namanya akar tunggang dan akar serabut. Ini sistem akar tunggang ya. Satu akarnya, kalau yang bercabang itu apa sih Bu? Bukan serabut ya? Bukan. Itu adalah leher akar, ada juga radix atau cabang-cabang akar, dan serabut-serabut kecil. Tapi itu bagian dari akar tunggang. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga, itu pengertian dari akar tunggang. Biasanya terdapat pada tumbuhan biji berbelah atau dikotiledon dan juga tumbuhan berbiji telanjang atau gimnosperme. Akar tunggang memiliki dua bagian atau dua jenis. Yang pertama adalah akar tunggang tidak bercabang dan juga bercabang. Yang kalian lihat di slide itu adalah akar tunggang yang bercabang. Nah, kalau ini adalah akar serabut, beda ya. Jadi kalau akar tunggang dia satu, walaupun ada serabutnya. Tapi dia ada satu satu akar pokok. Tapi kalau akar serabut dia terdiri dari banyak akar-akar pokok atau akar lembaga. Jika akar lembaga dalam perkembangannya mati, kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besarnya, itu disebut dengan akar serabut. Karena bentuknya seperti serabut, ya, yang terlihat dalam slide kita. Kemudian bunga ya atau floss nama latinnya. Kita nggak akan terlalu banyak mendalam terkait dengan tumbuhan ini karena hanya untuk flashback saja kalian punya pengetahuan sejauh mana sih waktu SMK atau SMA diberikan oleh para guru-gurunya. Kita akan flashback lagi. Ini untuk anatomi bunga, untuk yang angiosperme dengan gymnosperme. Ya, kalau angiosperme biasanya bunga itu terbentuk dari atau tersusun dari kepala putik, ada juga putik, ada benang sari, ada ovarium, ada kandung lebaga, ada benang sari dan juga dasar bunga. Kalau gimnosperme tidak sepenuhnya tersusun seperti dengan yang di angiosperme. Ya, contohnya adalah kalau kalian pernah lihat bunga pinus ya. Pohon pinus itu kan punya bunga. Yang biasanya untuk aksesoris atau hiasan Natal, itu termasuk ke dalam gimnosperme. Ini struktur morfologi bunga. Ini sudah saya jelaskan ya. Bagian bunga yang steril. Ada yang namanya reseptakel, ada juga corolla, ada juga sepala atau calyx. Kemudian ada juga bagian bunga yang fertil, yaitu androecium, yaitu terdiri dari stamen-stamen. Di dalam stamen ada yang namanya antera dan filamen. Ya, kalau kalian tahunya adalah benang sari. Kemudian ada juga namanya gynoecium. Itu pistilum, ya, atau carvel.
Bunganya yang betina. Jadi dari stigma, ada style atau stilus, ada juga ovarium. Lanjut, bunga itu merupakan alat perkembangbiakan generatif yang terdapat pada sebagian besar tumbuhan berpembuluh atau yang disebut dengan antofita. Menurut jumlah bunganya, ada yang namanya jumlah bunganya cuma satu, disebut dengan uniflora. Contohnya adalah Stephanthranthus rosea. Untuk yang berbunga banyak disebut dengan planta multiflora. Ingat ya, kalau satu uniflora, kalau banyak multiflora. Penggolongan bunga ada tunggal, ada majemuk. Tipe-tipenya ada racemosa, ada timosa, dan lain sebagainya. Kemudian tadi ya anatominya ada gimnosperme dan angiosperme. Kalau secara keping bijinya tuh ada dicotyledon dan monocotyledon. Ini contoh beberapa bunga majemuk. Nanti kalian cari sendiri kalau spike itu nama tanaman bunganya apa. Kemudian sim apa, catkin apa, flower head itu yang mana. Ini familiar ya flower head. Kemudian ada racem itu apa, korum yang mana, umbel, kemudian kempal umbel 1 dan panicle. Kalau yang bunga tunggal ada yang bentuknya cloud, biasanya bentuknya pink. Kemudian ada cross, fall flower, kemudian ada butterfly, pea, kemudian ada apa nih nggak baca, funnel, ada bell, ada urn, ada strap, dan juga tongue. Fungsi bunga tadi ya, sekian di awal, dia adalah alat reproduksi generatif terdiri dari jantan, benang sari, dan betina atau putih. Fungsi tambahan lainnya, dia itu bermanfaat sebagai sumber madu untuk serangga, untuk burung sumber madu dan juga bijinya, dan manusia biasanya kalau bunga kan memiliki biji tuh ya kayak kuaci, biasanya kan juga sebagai cemilan makanan maupun juga pengobatan. Kita lanjut ke folium atau daun. Ini kurang lebih ya struktur dari satu helai daun. Ada lamina namanya, ada vein, urat-urat daun, ada midrib, pangkal urat daun, ada leafstalk, petiole, ada juga stipules, ada juga sheath, ada juga stem, ya. Kalau yang namanya daun lengkap itu harus memiliki yang namanya upih daun atau pelepah daun, istilahnya vagina daun. Ada juga tangkai daun atau petiolus. Helaian daun lengkap banyak dijumpai pada pohon pisang-pisangan ya, Musa paradisiaca. Ada juga tanaman pinang Arcacapectu dan tanaman lainnya. Fungsi daun, ada 4 fungsi utama daun. Yang pertama untuk bernapas atau respirasi. Untuk resorpsi mengambil zat makanan berupa gas CO2. Untuk asimilasi atau fotosintesis, pengolahan zat makanan, dan yang terakhir adalah proses penguapan air, transpirasi, dan gutasi atau penetesan air. Ditinjau dari helaian daunnya dibagi menjadi 2, daun tunggal maupun daun folium. Ya, daun tunggal ya otomatis helai daunnya hanya 1. Daun majemuk ya adalah lebih dari 1. Ini adalah struktur morfologi daun. Kalian bisa lihat ada pinner, ada paralel, ada palmate, ada linear, ada simple, ada entire, ada crenate, ada reniform, dan lain sebagainya. Kita masuk ke fructus atau buah. Di dalam bagian buah, ini adalah contohnya buah kelapa. Ada yang namanya exocarp, itu bagian terluar dari buah. Kalau mesocarp bagian tengah buah, endocarp bagian dalam buah.
endosperma, endosperm maaf, itu yang di bagian dalam yang warna putih. Kalau embrio yang kecil berada di atas, itu adalah bakal buah. Jadi suatu proses penyerbukan pada bunga biasanya akan diikuti yang namanya pembuahan. Tadi tuh yang bakal buah, embrio akan tumbuh menjadi buah. Kemudian yang bakal biji di dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji. Bagian-bagian bunga yang kadang tidak gugur, melainkan itu tumbuh tinggal pada buah. Biasanya tidak mengubah bentuk dan sifat buah tersebut. Jadi tidak merupakan suatu bagian buah yang penting. Misalkan, contoh, ini bagian buah ya. Daun-daun pelindung tuh ada di dalam jagung, itu bukan bagian dari buah. Ada juga daun kelopak pada terong, di ujung terong itu kalian bisa lihat. Kemudian di jagung ada yang namanya tangkai kepala putik yang serabut berwarna coklat. Dan di jambu juga ada biasanya tuh serabut-serabutnya ya, tangkai putik yang suka nongol keluar satu tangkai. Ada juga kalau kepala putik pada manggis yang kan bisa hitung tuh. Oh saya pengen tahu nih di dalam buah manggis ada berapa sih bagian-bagian buahnya. Oh buah manggisnya ada 5 biji. Tinggal hitung dari kepala putik, itu bukan buah. Ya. Secara umum buah dibagi menjadi dua. Ada buah sejati, ada buah semu. Semu palsu atau semu. Tadi ya, kalau buah sejati terbentuk dari bakal buah atau terdapat dari sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur. Kalau buah semu palsu, susun tetap dari bakal buah beserta bagian-bagian lain dari bunga. Ya, dan buah yang sesungguhnya seringkali tidak terlihat atau tertutup, disebut juga buah tertutup. Ini yang bagian-bagian bunga yang seringkali itu tumbuh dan menyebabkan terjadinya buah semu. Yang pertama jambu monyet ya, lihat itu ada tangkainya yang membesar. Ini tangkai bunga ya. Kemudian dasar bunga bersama, ficus glomerata yang di sebelah kanan. Ada juga di dasar buah pada buah arbe. Kemudian ada kelopak bunga pada tanaman ciplukan. Ada juga minangka atau Artocarpus integra. Dia memiliki tenda bunga dan ibu tangkai. Itu adalah bagian-bagian bunga yang seringkali ikutan tumbuh dan menyebabkan terjadinya buah semu. Nih ya contoh buah semu. Buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Kalau buah semu ganda, satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas. Ya. Ada juga buah semu majemuk. Kalian lihat tuh, buah nangka. Ya, dia banyak ya. Hanya tuh satu biji tuh buahnya kan gede satu aja. Taunya di dalamnya ada buah-buah kecil seperti itu ya. Itu buah semu majemuk. Ini buah sejati tunggal, kan suka makan yang namanya mangga. Satu ruang dengan satu biji. Ada juga karika papaya. Ada juga buah durian, ya, Durio sibertinus. Yang kedua, buah sejati ganda. Contohnya buah cempaka seperti gambar samping ya. Ada juga buah sejati majemuk, contohnya adalah buah pandan. Pandan itu bukan hanya daunnya saja yang digunakan untuk pengobatan dan juga masakan. Ternyata dia juga memiliki buah. Itu termasuk dalam buah sejati majemuk. Kelihatan ya bedanya ya. Kita masuk ke biji atau semen. Ini adalah bagian-bagian biji. Lembaga atau calon tumbuhan baru dalam satu biji akan terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Keping biji, tadi ya, ada juga di buah namanya endosperm. Fungsinya adalah makanan cadangan yang digunakan ketika biji mulai berkecambah. Ada juga kulit biji, dia berfungsi dalam melindungi biji. Berdasarkan kehadiran endosperma yang tadi, biji dapat dibedakan menjadi dua, yaitu exalbuminous
dan albuminous. Biji exalbuminous adalah biji yang hanya mengandung sedikit saja endosperma atau tidak sama sekali, contohnya tanaman sitrus atau jeruk-jerukan. Kalau biji albuminous, biji mengandung endosperma atau perisperm. Perisperma itu adalah jaringan nukleus yang persisten dan volumenya bertambah sejalan dengan perkembangan biji. Misalkan Viperaceae, ayo nanti kalian cari sendiri ya, sama Nymphaceae. Ya, ini contohnya. Secara garis besar saya ambil dari artikel sciencepop.com. Ini perbedaan dari tanaman atau yang monocotyledon dan berbiji dua, ada yang berbiji satu, berbiji dua di cotyledon. Kalau daunnya monocotyledon pasti dia paralel ya, sebagai bentuk adalah paralel. Kalau di cotyledon daunnya berbentuk seperti jaring, singkong, ganja dan lain sebagainya. Kalau kelopak bunga pada monocotyledon dia memiliki kelipatan 3. Kalau di cotyledon memiliki kelipatan 5. Nah, untuk yang monocotyledon dia pembuluh batangnya berbentuk menyebar. Kalau di cotyledon biasanya dia itu adalah melingkar, berjajar rapi seperti cincin. Kalau monocotyledon pasti akarnya serabut. Ya, kumpulan akar-akar kecil dan harus yang tidak memiliki satu akar pokok atau utama. Kalau akar tunggang, akar utamanya tumbuh menjalar ke dalam tanah dan memiliki akar lateral yang tumbuh secara horizontal. Jadi dia ke samping, nggak akan tembus selalu ke bawah, pasti dia juga akan ke samping. Ini ya perbedaan dari monocotyledon dan dicotyledon. Oke, sekian kuliah hari ini. Saya stop share dulu. Oke, ya kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk atensi seluruh mahasiswa. Silahkan mengerjakan soal yang sudah saya siapkan. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.